Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafidin wa yukafi mazidah, wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sedulur yang hadir, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur itulah yang pantas terucap di lisan ini, karena dengan izin Allah sampai malam ke-20 Ramadan ini kita masih sehat. Allah masih ringankan langkah kaki kita untuk datang ke masjid yang kita cintai ini, dipertemukan di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam serta salawat tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rasul pilihan yang telah menggulung tingkat kebatilan dan menghafalkan sajadah kebenaran. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjut, saya berharap dan memohon dengan sangat, kalau bisa dibalik, kalau bisa yang lagi mengaji, yang lagi main HP, berhenti dulu. Kalau bisa. Kalau tidak bisa dihentikan, terus makin. Kan begitu, Pak. Ini ceramah saya dikasih waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jadi tolong, ada waktunya mengaji, ada waktunya sholat, ada waktunya dengarkan ceramah, dan ada waktunya main HP. Sekarang waktunya dengarkan ceramah dulu. Iya, ibu-ibu yang belakang yang mengaji berhenti dulu. Ketika punya pegangan Al-Quran, berhenti dulu. Ibu juga kalau mau dilihat kata kalau buka juga dengar. Boleh mengikuti, Pak. Tak kalau buka juga dengar supaya Ustaz berkata. Baik Bapak Ibu, saya senang sekali untuk pertama kalinya datang di sini di Masjid Nurul Istiqamah ya, di Blok M. Alhamdulillah, biasanya keluarnya masih lipat, tapi baru kali ini saya dapat jadwal dari Ustaz Rusman ya. Kebetulan sama-sama imam kelurahan, dan saya tadi WA Ustaz di mana ki, lagi di jalan, tiba-tiba mau ke kota. Jadi Bapak Ibu, saya cuma ingin cerita sedikit tentang sahabat Nabi yang bernama Sauban. Bapak Ibu pernah dengar namanya, kisahnya Sauban? Pernah ya? Kalau yang pernah alhamdulillah, tapi yang belum kita ulang-ulang saja. Sahabat Sauban ini selama hidupnya tidak pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah Nabi bersama dengan Nabi, dan selalu berada di pojok sebelah kanan. Siapa? Ya, semacam itulah. Ternyata ada lagi bahasa Indonesia ya? Pak Oma ya? Masya Allah, mantap Pak. Mudah-mudahan sama dengan Pak Sauban. Sauban ini tidak pernah ketinggalan salah satu bersama dengan Nabi. Suatu ketika, di saat salat subuh dilaksanakan, Sauban pun datang. Nabi mencari dan menunggu, tidak datang. Sampai salat subuh terlambat dilaksanakan. Kata sahabat ya Rasul, sampai tunggu, kita tunggu Sauban dulu, karena biasanya ada di pojok sebelah kanan ini, dan baru kali ini kayak terlambat.
Akhirnya karena kita datang, maka Rasul nyuruh Bilal qamat. Akhirnya Bilal qamat. Selesai sholat, Nabi putuskan untuk datang ke rumahnya, mau tanya kabarnya Sauban. Pak, coba lihat, Nabi jalan dari rumahnya, dari masjid ke rumahnya Sauban ditempuh dalam waktu 3 jam. Pak Umum berapa jam, Pak? Oh, ya. Kalau jalan kaki 3 jam tidak berhenti sampai di mana gitu, Pak? Ya sampai di paket lah. Kalau sampai, kecuali kalau sikap terputar, ya di situ jadi 3 jam. Nabi berpikir luar biasa kesungguhannya Sauban ini, karena tidak pernah ketinggalan salat subuh. Kalau waktu sekarang jam 4.52, diperkirakan Sauban itu berjalan dari rumahnya jam 2 lebih atau kurang lebih jam 1 lah. Sampai di rumahnya Nabi ketuk-ketuk pintu dan ucapkan salam. Assalamualaikum. Dari balik pintu, waalaikumsalam. Ternyata ada perempuan, ternyata istrinya Sauban. Nabi bertanya, aina Sauban? Di mana Sauban? Maka istri jawab, ya Rasulullah, suamiku baru kemarin dimakamkan. Bukan pauman kalau Sauban. Maka Rasul menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan beda dulu Pak dengan sekarang. Dulu kan tidak ada HP, tidak ada pengeras suara. Semacam kita kan kalau baru sakit kan bikin status on the way, rumah sakit on the way. Begitu diimpus, dibuat lagi poster stay rumah sakit pneumonia. Tidak ada ketahuan. Sehingga istrinya menyampaikan, ya Rasulullah, suami saya waktu mau meninggal dunia ada 3 kalimat yang keluar dari lisannya. Mudah-mudahan kita bisa bahas semua ini. Kalau tidak, ya 1 dulu. 2 disimpan, kalau pengen lagi nanti dulu aja. Kalau tidak kondi. Yang pertama keluar dari lisannya, ya Rasulullah, kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak banyak? Apa makna ucapan dari suamiku ya Rasul? Maka Rasulullah menyampaikan, ternyata di saat ini keluar rohnya manusia. Kan pernah Pak Nabi menyampaikan, innal mu'min, orang mukmin itu la yakhrujuhu hatta yarafi makan jannah. Orang mukmin tidak akan keluar rohnya sebelum dia di tempatnya di surga. Sama halnya dengan bajingan Pak. Orang kafir, innal kafir, sesungguhnya orang kafir la yakhrujuhu hatta yarafi makanan, juga tidak akan keluar rohnya sebelum dia tempatnya di neraka. Maka Sauban ini diperhatikan pahalanya oleh Allah, berjalan dari rumahnya ke masjid, setiap langkah kakinya 1 kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri 1 dosa, dan diangkat derajatnya oleh Allah. 3 jam perjalanan, begitu dekatkan pahalanya, mengatakan, ya Allah, kenapa tidak jauh? Artinya apa? Betapa beruntungnya kita ini yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang berbondong-bondong ke masjid. Saya jujur tadi khawatir Kak, di mana semua jamaahnya ini. Ternyata kuliah banyak tahu. Perempuan juga masih banyak. Karena biasanya kalau malam 20 ke atas Pak, domi. Pernah keceramah ada orang mami Pak. Di atas mimbar tunjuk-tunjuk tidak pulang Pak. Nah kenapa? Kalau pulang toh. Kenapa mami Pak? Dan alhamdulillah semangat Kak, jauh-jauh datang Pak dari sebuah ke sini, semangat tonja ke Pak ini enak. Karena penyakit kita orang Makassar, awal-awal Ramadan itu sampai di pinggir jalan Jamaya. Tapi kalau mami habis, sampai panitia bingung, Ustaz, di mana dia bukan tempat ini? Karena jangan urusi panitia 1 minggu gitu.
Ternyata betul, tapi alhamdulillah Istiqamah banyak tahu, luar biasa Pak. Saya salut. Yang bikin salut juga ini yang azan di remaja masjid, yang MC remaja, imam juga remaja. Ini yang bikin enak kita Pak. Orang tua cuma monitoring saja, memberikan masukan supaya apa? Anak muda ini diperdayakan. Kalau itu pengurus tidak mau diganggu sama anak muda. Tapi bukan di sini, di sana. Pak jujur, Pak Kaskakor ini kalau cuma tunggu ini, gak sadar bicara. Ini dia resmi. Pak, dua anakku cewek semua. Waktu di pesantren semua berdoa Kak. Ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah, tamat dari pesantren, dua-duanya yang hafal juz 30 juz. Kira 30 juz 30 juz. Padahal kan Nabi kan berjanji Pak, dalam sabdanya, "Man qara al-Quran." Siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, ya'ti yaumul qiyamah syafi'an, akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafaat bagi orang-orang li ashabihi yang senantiasa membaca Al-Quran. Satu. Yang kedua, yang menghafal Al-Quran 30 juz nanti itu akan berikan syafaat untuk membawa keluarganya 70 orang masuk surga. Sehingga doaku sekarang berubah. Mudah-mudahan dapat menantu penghafal Al-Quran 30 juz. Ini direkam kata Pak, ini rekam jejak ini. Perhatikan nih Pak, kalau ada anak kita, keluarga kita, siapapun juga penghafal Al-Quran 30 juz, datang lama anakku. Tidak ada uang panai, tidak ada uang belanja. Yang ada apa Pak? Mahal. Pak, beda mahal dengan belanja panah. Itu mahal hukum yang disebut buat ijab kabul. Kalau belanja itu kadang-kadang tidak jadi menikah karena belanja. Karena saya kalau kasih menikah orang pakai tangan tunjuk, saya nikah engkau dengan wanita yang bernama Yani binti Yanu dengan mahar seperangkat alat sholat jarang dipakai. Sah. Tujuan Pak dan menantu penghafal Quran supaya bisa Tuhan bawa ke surga 70 orang. Tapi kalau tidak bawa Kak, berarti menantu kurang ngajar Anda. Jadi apa mahana Ustaz? Aku dengan gimana? Mahana aku simpel Pak. Wahai ananda, saya nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Anissa Nur Andini atau Ismi Nur Aziza binti Nur Hadi Rajab dengan mahar 1 gram emas dan 1 unit rumah di Tanah Sasini. Sah. Pak, itu sekali supaya menjenuki. Kembali lagi sama kisah ini Pak. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata Ramadan ini Pak, tidak semua orang bisa diberikan ampunan oleh Allah. Karena yang dipanggil oleh Allah orang-orang pilihan, orang beriman ke semua ini. Pak, sahabat ini jarak dari rumahnya ke masjid kurang lebih 3 jam. Yang dilewati padang pasir yang siap dimangsa oleh binatang buas. 2. Masjid yang didatangi jauh dari kata sederhana, lantainya tanah, atapnya peripat kurma, dan tiangnya batang kurma. Tidak ada pengeras suara. Kemudian jalan di tengah malam gelap gulita dan tidak pernah ketinggalan salat berjamaah subuh. Subhanallah. Sekarang periksa berita masing-masing. Masjid dekat dari rumah tak. Ada nih lampu yang menerangi tempat jalan kita menuju masjid. Sound system luar biasa. Ada muazzinnya yang bagus suaranya. Ada imamnya yang bagus makhraj hurufnya, yang bagus tilawahnya. Kemudian masjid tak ada karpetnya, ada AC-nya. Rumah dengan bidang dekat. Kalau ini semua sudah ada dan belum menggerakkan diri untuk datang ke masjid, apa yang ditunggu? Kalau Ramadan saja tidak datang ke masjid, apa kita harapkan? Mau mati kita semua Pak.
Kalau jujur, ada orang kuat puasa Pak, kuat, tapi dia sembahyang. Tidak ada di sini, tidak ada di musuh bandara. Dekat rumahku ada Pak. Di mana tinggal belakang rumahku. Tidak pernah ada kalbar tapi tidak pernah sembahyang. Jadi bisa disimpulkan bahwa puasa memang semua golongan bisa. Anak-anak, remaja, dewasa, berdoa bisa. Tapi kalau untuk ke masjid Pak dipilih orang. Karena banyak orang kalau disuruh ke masjid sembahyang Ustaz, hermatika tidak bisa kalau berdiri. Tapi kalau jalan-jalan subuh bisa jalan. Bisa ke Madinah bawa mobil sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau masih mampu kita untuk datang ke masjid, datang kia. Karena masih beruntung kita masih bisa berdirikannya Pak Imam. Karena suatu saat nanti kita akan berdiri, akan dibawa dalam keadaan terbalik dan pasti depannya lebih Pak Imam. Sholat ke masjid sampai mati, jangan tunggu mati baru ke masjid. Ke masjid sampai tua, jangan nanti tua baru ke masjid. Cukup itu? Cukup. Oke. Saya sedikit cerita Pak. Waktu saya jalan-jalan ke negara Asia, negara-negara minoritas Islam yang saya datangi, jangan mengatakan bahwa saya berroh anda. Cuma saya ingin cerita pengalaman saya di sana. Dan juga saya bukan orang kaya Pak. Cuma dapat reward dari owner kami yang bisa berangkatkan jamaah umrah 2024 itu Pak, 5.000 jamaah. Jamaah potret. Kebetulan saya pemimpin haji dan umrahnya. Jadi bermasuk program ini Pak. Jadi siapa tahu jamaah masjid Istiqamah mau pergi haji dan umrah kan bisa hubungi kan. Kalau ada nomor bukan ada di Pak Ustadz Osman. Kudoakan ke semua. Mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umrah semua. Sudah cukup amin. Nabi. Pak, saya selalu ulang-ulang ini. Bukan orang kaya yang diundang oleh Allah. Bukan orang mampu yang dipanggil oleh Allah. Tapi yang diundang oleh Allah adalah orang-orang yang dikehendaki. Ini nyata Pak. Dan baru saja terjadi. Bapak saya berangkatkan tanggal 11 Februari. Tanggal 2 saya sampaikan Pak, saya mau bawa ke umrah tanggal 13. Dia bilang hajiku nak pelukan, kemudian menangis dan jamu saya, saudara kandungku yang sudah tua 80 tahun punya lebih dan buka mulut. Akhirnya saya putuskan jam tengah malam Pak, setengah 12 saya telepon langsung tanggal 2 itu, Om besok saya bawa ke imigrasi untuk berangkat umrah. Sejak itu Pak tidak pernah melihat tidurnya sampai kembali alhamdulillah selamat. Dia perlu saya, terima kasih banyak aku berangkatkan umrah. Apa saya bilang bukan saya tapi Allah yang undang. Ya saya Pak tidak punya apa-apa. Kenapa? Mungkin doanya dijawab oleh Allah. Di sisi lain ada orang kaya dekat rumahku, besarnya bulannya Pak, ada kapal tankernya, ada tangkinya, banyak uangnya, banyak pekerjaannya. Jangankan pergi haji umrah pun tidak pernah. Kenapa bisa Pak? Cina. Oke, Dominic, saya sebagai produk. Pak, saya datang ke Cina, saya datang ke Hong Kong, Bangkok, Macau, Vietnam, Singapura. Negara-negara saya sebutkan tadi ini adalah negara yang minoritas Islam dan pemerintah setempat melarang azan keluar. Dilarang azan keluar. Boleh azan tapi suaranya dalam masjid saja. Alasannya mengganggu orang lain. Apa saja ya Allah, sungguh bersyukur saya, sungguh beruntung saya ada di Makassar. 1350 masjid di Makassar. Baku tinggi-tinggi menara orang, baku besar-besar toa orang, baku dekat-dekat masjid orang. Bahkan ada masjid dekat sana Pak. Kalau mau lihat di sana Pak, di kota itu jarak masjid satu dengan satunya itu kurang lebih cuma 20 meter nih. Kenapa? Baku bom dengan pengurusnya. Akhirnya rumahnya juga lebih di masjid. Baku bom dekat, itu jaraknya. Saking dekatnya masjid tapi tidak pernah penuh. Saya sholat Jumat di masjid Nurtaqwa di kota Hanoi, Pak, 2 kali orang sholat Jumat Pak, 2 kali 2 sesi. Saking banyaknya orang muslim baik sementara cuma satu masjid di sana. Sementara orang pendatang termasuk migran juga satu muslim banyak masjid kecil.
Surya Allah, beruntung kita Pak makmurkan masjid ini. Karena ini tempat di mana Allah paling cintai Baitullah. Segala bentuk bencana, longsor, kebakaran, banjir bandang, gempa bumi, kemudian kalau semua mengungsi di mana Pak? Di masjid. Kecuali waktu corona, tidak ada kita masjid. Dulu pas sesapu saya itu corona, tidak ada ceramah. Anak mulang habis dong. Mungkin cukup tadi, saya mungkin ya kayaknya 20 menit. Jadi nanti Pak disambung lagi nih, masih ada dua ini. Kalau diundang Anda aja, kalau tidak Anda pergi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan dapatnya. Minallah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.